angka kriminalitas dan peredaran narkoba di Madura bisa turun, Haji Rawi, kuncinya ada di Mahfud MD Said Abdullah, Ketua Umum DPP Ikatan Keluarga Madura, H. Muhammad Rawi atau Haji Rawi menyebut Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Menko Polhukam, Mahfud MD serta Ketua Badan Anggaran, Banggar, DPR RI, Said Abdullah sebagai dua sosok kunci dalam upaya menggerus tingginya kriminalitas dan peredaran narkoba di Pulau Madura. Bagi Haji Rawi, persoalan tingginya angka kriminalitas hingga peredaran narkoba di Madura salah satunya tidak lepas dari faktor minimnya ketersediaan lapangan pekerjaan. Padahal, pemerintah pusat telah melecut melalui Jembatan Suramadu hingga diterbitkannya Peraturan Presiden, Perpres, Nomor 80 Tahun 2019 sebagai trigger percepatan pembangunan ekonomi di 4 kabupaten di Pulau Madura. Sekedar diketahui, Haji Rawi merupakan pengusaha sukses di Jakarta asal desa Sangra Agung, Kecamatan Socah. Namanya sudah tidak asing lagi bagi kalangan para pejabat istana negara, termasuk Presiden RI Joko Widodo. Di tahun 2018, Haji Rawi lah yang menodong Presiden Jokowi agar Jembatan Suramadu digratiskan sebagai upaya menekan kos distribusi logistik untuk menarik animo para investor, sehingga mampu menjadi pengungkit percepatan pembangunan ekonomi di Madura yang digadang sebagai kawasan industri. Berikut penjelasan Haji Rawi. Sebenarnya tidak ada gabungan politik, ada dua tokoh nasional yang bisa. Itu kan cuma berapa? Dari ribuan triliun kalau banggarnya orang Madura, Abdullah Said. Ikonnya Madura Pak Mahfud MD. Dua itu bersatu menghadap presiden, selesai. Yang kedua, dengan seperti itu akan bisa mengatasi kenakalan anak-anak di Madura. Kenakalan remaja, pengedaran narkoba, lapangan pekerjaan tercipta. Saya pernah kumpulin atau anak-anak yang suka ngerampok sepeda motor, saya kumpulin di sini. Betul itu. Saya tanya, kenapa kalian ini kan mondok bertahun-tahun bapaknya. Setelah kamu keluar pondok, dinikahin, kok tiba-tiba kamu tuh ngerampok sepeda motor? Bagaimana? Saya itu malu. Saya merinding ketika Madura itu dijuluki restoran narkoba terbesar. Tepat di kampung saya lagi. Jadi kampung saya di situ. Tapi dengan solusi menciptakan lapangan kerja, diberi kemudahan, memfasilitasi pemerintah, undang investor, jangan ada pungutan apapun dalam waktu tertentu, maka PAD akan meningkat, nilai penjual beli ada, maka disitulah pajak akan dapat, maka pembangunan akan jangkit. Nah, disitulah nanti dengan adanya lapangan kerja, investor masuk, maka teman-teman anak-anak sekan nakal itu bisa bekerja, pasti berhenti. Tidak mungkin dia jadi perampok, tidak mungkin jadi perampocorak narkoba, tidak mungkin, karena rata-rata anak-anak saya semua itu yang di Madura itu semua ngerti agama, keluaran pondok pesantren karena terpaksa dia lakukan itu aja. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.